Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas instalasi listrik rumah tangga. Nah, kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran instalasi penanganan listrik kelas 11. Apa itu instalasi listrik rumah tangga dan apa saja komponennya? Seperti apa akan kita bahas dalam PowerPoint berikut. Untuk yang pertama, jadi pengertian rangkaian instalasi listrik. Nah, muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya pergesekan antara elektron dan proton. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar ataupun konduktor. Dalam hal ini media penghantarnya adalah sebuah kabel. Nah, lalu di sini dibahas sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC ataupun arus bolak-balik dan sumber listrik DC ataupun arus searah. Nah, untuk sumber AC itu contohnya seperti generator, terus kalau di rumah itu stop kontak. Nah, itu juga mengalirkan sumber AC ataupun mengalirkan listrik AC, Sedangkan untuk sumber DC itu dari batu baterai, aki, dan lain-lain. Nah, kita bahas pengertian. Ada 3. Yang pertama adalah arus listrik. Nah, ini simbolnya adalah I. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Ini adalah pengertian dari arus listrik. Sedangkan yang kedua adalah tegangan ataupun beda potensial. Simbolnya huruf V. Tegangan ataupun beda potensial merupakan perbedaan potensial listrik pada sebuah penghantar. Nah, ini adalah pengertian dari tegangan listrik. Lalu yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Ini adalah pengertian frekuensi. Dan selanjutnya ada daya listrik. Nah, di sini simbolnya P. Daya listrik dapat diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Nah, di sini ada arus dan juga ada tegangan. Dan yang terakhir, yang kelima, energi listrik. Simbolnya itu W. Energi listrik merupakan besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu. Ini pengertian dari energi listrik. Bagian B kita membahas bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga serta fungsinya. Yang pertama, meteran listrik ataupun kita sebut kWh meter. Yang biasa di depan rumah. Nah, meteran listrik merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Fungsinya adalah sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen tiap bulannya. Nah, seperti ini contohnya untuk meteran listrik ataupun kWh meter. Ini yang bentuknya digital. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah. Tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Nah, itulah sebabnya kWh meter ataupun meteran tidak berada di dalam rumah. Jadi biasanya terletak di luar rumah. Yang kedua, pengaman listrik. Nah, pengaman listrik ataupun sekring merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan ataupun beban dengan cara memutuskan arus listrik itu sendiri. Nah, sedangkan pengaman dibagi menjadi 2. Di sini pengaman listrik jenis lebur. Artinya apa? Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama sekring ataupun fuse bahasa Inggrisnya. Seperti ini tampilannya. Di rumah mungkin masih menggunakan seperti ini. Nah, berarti menggunakan pengaman masih jenis lebur, pengaman listrik jenis lebur ataupun sekring.
Sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam sekring akan melebur ataupun putus apabila terjadi hubungan singkat pada jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi. Jadi di dalamnya ada sebuah kawat, nanti ketika panas, panas itu yang menyebabkan kawat itu akan putus ataupun lebur. Akhirnya listrik tidak tersambung ataupun instalasinya akan trip bahasanya. Lalu keunggulan dari pengaman instalasi listrik jenis lebur yaitu apabila sekring putus, untuk menormalkannya kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Nah, seperti ini nih. Nah, pertama kita tekan merah dulu, lalu kita tekan tombol yang tengah yang hitam lagi. Nah, tandanya listrik sudah ataupun jaringan sudah kembali normal. Kalau ini sekringnya jenisnya otomatis karena masih bisa. Tapi kalau yang zaman dulu sekringnya cuma pakai serabut, kabel serabut, nanti akan putus. Lalu yang kedua, pengaman listrik jenis thermal. Pengaman listrik jenis thermal dikenal dengan nama MCB ataupun Miniature Circuit Breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal ataupun panas. Nah, apabila terjadi kelebihan beban daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik jenis thermal akan memutuskan arus listrik secara mekanis. Nah, seperti ini tampilannya. Silakan dicek di rumah kalian masing-masing apakah jenis pengamannya jenis lebur ataupun jenis thermal. Silakan diketik di kolom komentar. Nah, untuk mengembalikan ke posisi normal cukup dengan menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Nah, ini seperti ini tuas ini. Jadi ketika off nanti kita tinggal memposisikannya ke atas sehingga on kembali. Yang ketiga adalah kabel listrik. Kabel merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dan peralatan lainnya. Kabel termasuk konduktor karena sifatnya mengantarkan listrik. Yang kedua, beberapa jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga yaitu kabel NYA dan kabel NYM. Nah, ini adalah contoh kabel NYM. Jadi, ciri-cirinya memiliki dua isolasi ganda. Kabel NYA. Nah, kabel NYA merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC. Jadi, ini biasanya kabel NYA wajibnya dipasang di dalam pipa PVC. Dan yang kedua, kabel NYM. Kabel NYM merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggal. Nah, jadi kabel yang biasanya warna putih, kalian ingat di rumah ataupun pernah lihat. Nah, ketika dipotong ataupun dikupas, itu ada kabel lagi di dalamnya. Nah, itu adalah termasuk jenis kabel NYM. Keempat adalah saklar. Nah, pada instalasi listrik rumah tangga, saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu, baik itu on ataupun off. Seperti ini tampilannya. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi dua macam, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Saklar tunggal yang saklarnya 1, saklar majemuk yang saklarnya 2. Yang 3 juga ada. Nah, lebih dari 1. Ini saklar majemuk. Selanjutnya adalah stop kontak. Stop kontak merupakan bagian terminal yang terdapat dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Pemasangan stop kontak selalu terpasang permanen pada tembok ataupun dinding. Nah, biasanya dipasang di dalam tembok. Nah, stop kontak ini juga ada 3 kabel, biasanya ada fasa, netral, dan juga ada ground. Ground letaknya di sini nih. Nah, ini grounding ini. Nanti akan terhubung ke grounding instalasi listrik rumah. Lalu bagian C, kita membuat gambar pengamatan instalasi listrik sederhana. Nah, di sini simbolnya plus berarti kabel fasa masuk ke saklar tunggal, input,
Nah, output langsung menuju ke lampu. Sedangkan kabel netral di sini netral. Nah, kita pasang stop kontak dan juga lampu. Ini masih kurang kurang kabel ground. Nah, kurang kabel ground. Stop kontak wajib dipasangi kabel ground. Lanjut kita ke bagian peralatan. Peralatan adalah alat-alat yang dibutuhkan ketika kita akan praktek instalasi listrik. Nah, diantaranya adalah tang potong. Fungsi utama tang potong adalah untuk memotong bahan-bahan yang terbuat dari logam seperti kaki komponen, kaki tembaga, kawat, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini tang kombinasi ini bisa memotong dan bisa untuk menjepit dan lain-lain. Lalu ini ada ini gambarnya gambar test pen. Obeng digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan baut. Jenis obeng dibedakan menjadi ujung obeng tersebut. Nah, ada obeng plus, ada obeng minus, obeng segi 6, dan lain-lain. Ini gambarnya gambar test pen, bukan gambar obeng. Gergaji besi. Gergaji besi merupakan alat untuk memotong besi. Nah, gergaji besi juga digunakan untuk memotong bahan lain seperti akrilik, pipa PVC, aluminium, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan ini untuk memotong pipa-pipa yang digunakan dalam instalasi listrik. Nah, bahan-bahan silakan dibaca sendiri ya. Ada papan triplek, pipa PVC, saklar tunggal, stop kontak tunggal, fitting lampu, tedus, sambungan pipa, NDO hitam. Nah, seperti ini proses pembuatannya. Nah, ini mungkin dikonsep dulu ya. Nah, ini letaknya di sini, letaknya di sini, letaknya di sini. Nah, perencanaan, bagian dari perencanaan. Lalu ini tedus digunakan untuk sebagai tempat sambungan kabel. Nah, di sini. Lalu kita pasang pipanya. Nah, dan lalu kita pasang bagian untuk pengkabelan ataupun wiringnya dengan mengikuti gambar diagram pengawatan. Stop kontak, saklar tunggal. Nah, untuk sambungan kita gunakan sambungan ekor babi ataupun pigtail. Nah, dengan pembungkusan menggunakan isolasi warna hitam ataupun dapat menggunakan lasdok. Nah, jika sudah, silakan bisa praktek di rumah ataupun praktek di sekolah membuat rangkaian instalasi listrik dengan desain dari kalian sendiri. Silakan bisa stop kontak di kanan, bisa menggunakan saklar tunggal, saklar seri, dan lain-lain. Nah, yang terakhir pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Nah, di sini ada pengemasan. Pengemasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap untuk didistribusi, disimpan, dipakai, dan dipasarkan. Dan selanjutnya adalah pengujian produk. Nah, jadi setelah memasang instalasi, ya instalasi harus baik, rapi, dan juga harus diuji. Ketika diuji juga harus baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya bisa kita bahas di kolom komentar. Untuk pembelajaran berikutnya kita tunggu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.